لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala halaman 17, adanya di tengah-tengah nih. 14 baris dari atas sebelah kiri dalam kurung. Halaman 17, 14 baris dari atas sebelah kiri dalam kurung. Wa yubtiluha. Ayo ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtiluha al-amalul kasiru alladzi laisa min jinsi af'alis salati kadarbin wa masyin fi ghairi salati syiddatil khawfi. Wa yubtiluha al-amalul kasiru, dan membatalkan akan salat oleh gerakan yang banyak. Jadi di malam kita masih membahas tentang sesuatu yang membatalkan salat. Kemarin udah satu adalah kemarin berbicara ketika sholat tanpa adanya uzur, ya dengan dua huruf atau ya sengaja, ya dengan sengaja sekalipun dengan dua huruf tapi yang dapat dipahami. Sekarang malam ini adalah selanjutnya yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Pergerakan yang banyak alladzi laisa min jinsi af'alis sholati, yang adalah bukan pada jenis gerakan-gerakan sholat. Artinya gerakan ini di luar daripada gerakan yang diperintahkan ketika sholat. Kalau ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud sampai seterusnya, salam, itu memang disebut namanya gerakan tapi daripada jenis yang ada dalam sholat. Ini gerakan yang ada di luar yang diperintahkan selain ketika sholat. Dia bergerak begitu banyak lagi, ya maka batal sholatnya, bisa membatalkan. Dalam redaksi lain kitabnya, ya redaksinya itu adalah syarat tambahannya selain gerakannya banyak juga berturut-turut. Ya. Tapi kalau gerakan banyak tapi terpisah-pisah, terjeda-jeda begitu, nggak berturut-turut, itu juga nggak membatalkan sholat. Kayak mana contohnya? Kayak kita misal sholat jemaah, kita misalkan sholat sama imam berdua doang tadinya, ya gara-gara ketinggalan jemaah udah duluan sholat di musola ada rapi, sholat maghrib umpamanya tadi. Begitu kita datang ke musola, ke masjid ada rapi jemaah, ya, tinggal kita ketemu orang, dua orang jemaah ada ya bareng jemaah sama dia. Kan kalau begitu kan samping-sampingan tuh duduk safnya, imam depan kita belah kanan. Belum ada orang tuh. Pas datang orang ketiga kan kita sebenarnya mundur. Kan mundur itu mundurnya itu kita nggak boleh berturut-turut dua kali. Jadi nggak boleh kita misalkan mundur kaki kiri langsung kaki kanan. Jadi nggak ada jedanya, itu bisa batalkan sholat. Jadi begitu orang ketiga dia takbir Allahu Akbar, kita yang tadi ada di sebelah kanan imam mundur, ya ini ilmu yang ini dah ya udah maklum. Kita yang sebagai tadi yang ada di samping imam, kaki kiri kita mundur dulu sebentar, jeda ya barang subhanallah wa bihamdihi 3 kali begitu.
habis itu baru kaki kanan kita ikut belakang juga. Itu jadi nggak kehitung berturut-turut. Tapi kalau tadi pas begitu mundur, kaki kiri langsung disusul kaki kanan, itu bisa batal sholat. Karena ya, dianggap sebagai gerakan yang berturut-turut. Ya. Dianggap sebagai gerakan banyak karena berturut-turut. Nanti ada di belakang itu apa namanya anggota-anggota yang mana dia bisa membatalkan sholat. Jadi alladzi laisa min jinsi af'alis sholati. Jadi dalam masalah ini, dalam yang membatalkan sholat, yang gerakan banyak itu, nanti ulama membaginya kepada dua anggota badan. Ada yang dibilang sebagai anggota yang kecil, bahasanya a'dha'us saghirah, yang kecil. Manakala seseorang dalam sholat menggerakkan anggota-anggota ini, nggak batal sholatnya. Apaan aja, ada 6 ya. Sama ulama dibikin bait ya, dibikin nazam. Pertama ya, bibir. Wasyafatun wal uzunu wal lisanu wa zakarun wal yufunu wal bananu. Pertama bibir atau kedua bibir, kedua kuping, ketiga lidah, keempat kemaluan laki-laki, kelima kelopak mata, keenam jari jemari. Manakala anggota 6 badan ini, 6 anggota badan ini kita gerakin lagi sholat, itu nggak batal. Ya kalau bahasanya mah, kalau kelopak mata emang nggak bisa kita hindari, yang pasti gerak. Lidah juga sama. Yang ini yang repot kemaluan, bisa gerak dia. Wazakaru, tapi dianggap juga namanya a'dha'us saghirah. Tapi yang sering kepada kita adalah tadi yang terakhir, yang keenam, al-bananu, jari jemari. Jadi seseorang itu manakala memang dia mengalami misalkan gatel ya, di mukanya kek, di tangannya kek, tatkala yang geraknya cuma jari jemarinya doang tanpa menggerakkan lengan tangannya, itu nggak batal sholatnya. Jadi umpama lagi sholat gatel muka kita tuh, kita pegang tuh muka kita, pipi kanan kiri kita pegang, kemudian yang garuk jangan semuanya, itu mah bisa batal karena dianggap sebagai bukan anggota yang kecil, dalam hal anggota yang besar. Jadi yang garuk cuma satu jari doang, wal bananu, satu jari. Misalkan jari telunjuk yang garuk, jari tengah yang garuk, gitu, atau jari manis. Tapi kalau garuknya 5-5-nya tangan gerak, ya batal salatnya. Jadi begitu. Jadi yang batalin itu satu enggak, makruh, itu beda lagi kasusnya. Ya, itu beda lagi kasusnya. Itu kalau lagi tahiyat makruh gerak-gerakin tangan, karena apa namanya menghilangkan fokus. Iya, enggak batal, makruh aja. Iya sama aja, makruh itu. Apanya? Bersin nggak apa tuh? Lagi sholat, ya nggak apa-apa. Ya kalau kita biasa ngucapin alhamdulillah dalam hati aja, alhamdulillah. Kan yang jadi kemarin yang saya sampaikan itu permasalahannya orang yang ada di samping kita atau kita lagi sholat samping kita bersin. Misalkan kita tahu ilmunya, karena orang itu sunnah kalau ada teman bersin ngucapin yarhamukallah gitu. Teman kita bersin lagi sholat, kita ngomong yarhamukallah, itu batal sholatnya karena khitab. Semoga Allah merahmati kamu. Tapi kalau pakai domirnya goib, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia, berarti kan orang nggak ada, itu nggak batal. Jadi kalau kita bersin atau teman kita bersin, ya nggak batal. Asalkan jangan ucap aja. Gitu. Kalau tadi kita biasa mengucap alhamdulillah dalam hati dah, gitu alhamdulillah. Jadi tadi apa tuh gerakannya di pipi kita, di pipi tuh, jadi yang gerak cuma satu jari aja. Ini satu jari biarpun 1000 kali gerak nggak bakal batal, karena dianggap sebagai anggota yang kecil. Beda kalau dia begini ya batal itu mah, ya itu bukan lagi gerak tuh, nggak khusus begitu. Ya. Terusannya kata ulama, tahrikuhunna intawala au kasur min ghairi uzrin fi sholati la yadur. Menggerakkan 6 anggota kecil ini dari bibir, telinga, lidah, kemaluan, kelopak mata dan jari jemari, jikalau digerakin berturut-turut dan banyak bilangannya, min ghairi uzrin, dengan tanpa ada uzur, fi sholat, dan sholat la yadur, tidak mengapa, artinya enggak membatalkan sholat. Beda lagi kalau gerakannya yang a'dha'ul kabirah, yang kedua berarti tadi ada anggota yang kecil 6 tadi tuh, yang keduanya ada anggota yang besar. Kalau ini liputannya yang ada sendi, tangan kita, kaki kita, kepala kita,
Kalau digerakin kepada uzur berturut-turut sampai 3 kali atau 2 kali, itu bisa batalin sholat. Begitu. Oke, tadi pas melangkah, pas masuk itu kan dijeda dulu. Pak, kalau langsung terus-terusan bisa batal sholatnya karena dianggap sebagai berturut-turut dan terjadinya pada anggota yang besar. Di sini dicontohin di sini. Kadorbin, seperti memukul. Seperti memukul kan pakai tangan, ya lengan tangan ada sendinya, itu batal. Kadorbin, seperti memukul, wa masyin, dan berjalan, fi ghairi sholati syiddatil khaufi, pada selain sholat ketika berperang. Berkecamuknya kekhawatiran, ketakutan, itu ya dimaaf. Ini jarang kejadian, ini adanya cuma kisahnya doang kita sekarang denger ya. Dalam hadis-hadis itu pernah kejadian sahabat sholat syiddatul khauf, sholat ketika berperang. Jadi kalau misalkan kayak gerhana itu masih ngerasain ya, gerhana, sholat istisqa pernah ngerasain ya. Tapi kalau ini jarang perang. Kemudian wa naflis safari, dan sholat ketika perjalanan. Ini juga nggak apa-apa ya. Wa naflis safari, oh enggak, wa naflis safari ini juga bisa batalin sholat, tapi sholat sunnah. Jadi orang itu kalau kebiasaan ibadah sunnah, meskipun lagi di mana tempat pun ya, sunnah juga untuk melaksanakannya. Kata Allah, kata Nabi kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kita biasa sholat duha nggak pernah tinggal ya, misalkan kita lagi di jalan kerja atau di mana gitu, di transportasi, sunnah sholat ya. Tapi ini mah sholatnya nggak seperti sholat yang pada umumnya gitu, misalkan, tapi tetap memperhatikan syarat, rukun, dan yang membatalkannya. Masih punya wudhu nih mah, meskipun misalnya sholat di motor gitu, sholat di motor kita sholat duha gitu, ini jarang praktiknya. Contoh aja misalnya gitu, ittaqillah haitsuma kunta, itu hadisnya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian wasaya linahwi hayatin alaihi, dan lompat umpama ular atasnya. Misalkan lagi di hutan atau di gunung atau di kebun begitu, lagi sholat di balai, ada ular naik begitu, kita gerak, yang gerakan banyak. Ini wah lagi gerak, lagi hibrid ini mah, lagi hibrid, kagak bakal masih gerak, takut kita ular. Iya dipatok, daripada kita mati yang kita kabur, gitu dibilang. Ya ini permasalahan aja kalau ada orang begitu masih berani sholat ada ular depan dia, wah keren orang begitu, hebat. Jadi wasaya linahwi hayatin alaihi, dan lompat umpama ular atasnya. Wa turiza bil kasiri anil qalili, dan dikecualikan dengan gerakan yang banyak daripada gerakan yang sedikit. Kalau tadi sedikit umpamanya nggak sampai 3 kali lebih gerakan, atau banyak tapi terjeda-jeda, itu nggak batal. Watu oraful kasrotu wal qillatu bil urfi, dan diketahui banyak dan sedikitnya dengan adat kebiasaan. Maksudnya adat dan kebiasaan di sini adalah menurut adat fikih, bukan adat kebiasaan di kampung kita ya. Gitu. Jadi yang dimaksud uruf kebiasaan di sini adalah kebiasaan yang ada dalam kitab-kitab fikih atau yang ada di fikih, bukan dipandangnya menurut kebiasaan kita orang-orang Betawi misalkan, orang-orang ini enggak. Jadi sesuai aturan fikihnya tadi tuh 3 kali gerakan berturut-turut. Fal kaziru kasalasi khotawatin ay mutawaliyatin, maka bermula yang dianggap banyak gerakan dalam sholat itu adalah kasalasi khotawatin, seperti 3 kali langkahan. 3 kali langkahan, ay mutawaliyatin, artinya berturut-turut. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasanya khotwah, langkah, ada namanya wasbah, lompat. Jadi kalau langkah itu 3 kali turut-turut, kalau sekali masih nggak batal karena yang gerak cuma 1 kaki. Tapi kalau udah wasbah, lompat, kan otomatis 2 kaki, yang kalau lompat itu batal dia. Jadi yang batal itu adalah yang wasbah, lompat. Lagi sholat lompat gitu, itu batal. Tapi kalau cuma langkahan tapi nggak berturut-turut, tadi itu terjeda-jeda gitu, umpamanya 1, 2, 3, tadi misalkan lagi masbuk sholat, ada orang masbuk di kita jemaah
itu nggak batal karena nggak berturut-turut. Wakata hariki salah satu a'dha'in, dan seperti geraknya anggota badan, ka'an harraka yadaihi wa ra'sahu ma'an, seperti bahwa ia menggerakkan akan kedua tangannya dan palanya ma'an bersamaan. Ya kalau pala susah dah, contohnya yang sering itu kepada kita yang kadang-kadang kita miris ngelihatnya itu adalah tatkala begitu sami Allahu liman hamidah lagi i'tidal, tangannya nggak bisa diam, itu kita miris melihatnya. Kita menegur kadang-kadang orang yang lebih tua dari kita nggak enak ngomongnya, tapi kita merasa gimana ya gitu, kesian daripada sholat nggak semulu kita mau tegur, kadang-kadang yang enak juga dari betul dari kita begitu. Jadi ini masih diperhatikan tuh yang namanya tangan ketika lagi i'tidal. Makanya ada ulama itu mensunahkan, diantaranya adalah ya guru kita Muhammad Syafi'i Hantami, itu dia, beliau mensunahkan tatkala lagi i'tidal habis bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, tangannya disedekapin lagi. Tapi ini nggak sunnah, ini nggak nggak ada waridnya dalam hadis nih begini, cuman sebagai wanti doang, antisipasi manakala tangan kita nggak pakem remnya, kata bahasa begitu bahasanya, nggak pakem remnya, sami Allahu liman hamidah nggak pakem, gerak-gerak aja begitu. Maka kalau begitu mendingan disedekapin lagi seperti tatkala lagi sedekap awal berdiri tadi. Itu beliau pakai dalilnya adalah dari qawaid fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan atau kebaikan. Daripada kita ngelakuin sama sekali terus kemudian di kesempatan sholat kita, mendingan kita sedekapin lagi untuk supaya sholatnya tetap sah gitu. Jadi gerak kedua tangan, waro sahu, dan kepalanya ma'an bersama-sama, ya bersamaan. Walau bisahwin, sekalipun dengan lupa, ya sekalipun dengan lupa, tetap nggak dianggap kelupaannya sebagai uzur di sini karena udah 3 anggota badan yang terliputi, yang tercakup. Li'annal kasirah yaqta'u nazma sholati, karena bahwasannya gerakan yang banyak itu dapat memutuskan akan susunan sholat. Oleh annal hajata la tad'u ilaihi, dan karena bahwasannya kebutuhan itu tidak membutuhkan kepada gerakan yang banyak. Tadi sekalipun kita menggatal banget muka kita atau apa kita gatal, tadi sunahnya adalah menggaruknya dengan anggota yang kecil, dengan satu jari. Dengan satu jari itu namanya masih bisa dianggap ya dimaafu. Tapi kalau udah sampai 2 tangan gerak, kepala gerak bersamaan atau mau lompat tadi begitu umpamanya, itu mau dimaaf meskipun lupa. Tapi ada kejadian ya nih ya, masalah tadi gerakan banyak itu dianggapnya atau dipandangnya secara kebiasaan ulama fikih. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu dalam riwayatnya itu beliau pernah bergerak dalam sholat yang menurut kita itu ukurannya banyak. Ya, ada 2 kejadian yang Nabi pernah ngerjain. Yang pertama adalah tatkala beliau menggendong cucunya perempuan. Jadi beliau punya cucu namanya Umamah bintu Zainab. Jadi Nabi kita lagi ngempu cucunya, sampai sholat dibawa cucunya tuh, namanya Umamah bintu Zainab. Lagi sholat dibawa. Nah, ini kita sulit nih buat gambarin ya, intinya digendong dah. Apa gendongnya begini, apa di bedong, kita nggak paham. Nah, pokoknya digendong aja. Tapi tatkala itu Nabi kita sujud, itu Umamah cucunya diletakin di bawah Nabi, tapi nggak nangis cucu, kagak nangis, masih kecil di bawah Nabi. Wa idza sajada wada'aha, tatkala Nabi itu meletakkan cucunya sujud, Nabi taruh tuh Umamah cucunya. Wa in qoma hamalaha, tatkala beliau bangun lagi berdiri, digendong lagi tuh cucunya. Kan tadi pas mau naruh cucunya kan yang gerak 2 tangan tuh. Ya Allah alam apakah pas tangan lagi naruh itu makin jeda apa enggak, kita nggak paham dah. Tapi ini ada kejadiannya gitu. Nabi kita pernah ngerjain sesuatu yang dianggap banyak gerakan dalam sholat.
megang cucunya, gendong cucunya. Jadi ini kita kalau punya anak atau punya cucu diempul lagi sholat boleh. Nabi kita tuh sayang sama cucunya begitu, diempuin, digendong lagi sholat. Nabi Umamah. Iya. Tapi kalau laki nggak boleh, kalau belum sunat, ini perempuan. Jadi nanti ada itu hasil kesimpulan hukumnya adalah boleh hukumnya menggendong anak perempuan ketika sholat, karena dia udah disunat. Dari sunat jadi nggak hamlun najasa, nggak membawa najis. Tapi kalau anaknya belum sunat, masih kecil, kita gendong lagi sholat batal, karena bawa najis, ya, kecuali dari kecil. Begitu lahir, di pelonjor begitu, langsung disunat tuh anak laki, kita gendong lagi sholat, boleh, gitu. Kasus yang kedua adalah kepada istrinya Nabi sendiri, Siti Aisyah. Nabi waktu itu lagi sholat, mungkin di kamar begitu, di kamar. Siti Aisyah datang ke kamar yang Nabi sedang sholat, tapi dikunci itu kamarnya. Tiba-tiba itu kamar kebuka, kamar dibuka sama Nabi lagi sholat nih. Allah Allah, apakah kerakaran tadi 3 kali, tapi dipisah-pisah begitu, 1, 2, 3, tahan dulu, baru buka pintu, tahan lagi, baru lepas pintu, baru dibuka pintunya. Habis itu Nabi kembali ke tempat sholatnya. Ini contohnya ada begitu. Contohnya yang gerakan-gerakan yang sholat yang banyak, Nabi sendiri yang pernah ngelakuin. Tadi yang penting adalah jangan mutawali, ya, jangan berturut-turut, harus adanya jeda dulu, dijeda dulu, jangan berturut-turut. Wali annal hajata la tad'u ilaihi walau syakka fi fi'lin aqalilun am kasirun fakal qalili. Dan jikalau seorang ragu pada perbuatannya ketika sholat, aqalilun am kasirun, apakah itu perbuatan yang banyak atau yang sedikit, bagaimana kalau gitu nyikapinnya? Bakal qalili, maka dianggap sedikit, ya. Ini rukhsah dalam dalam bersyariat. Jadi kalau banyak apa dikit, kayak kita sholat ragu bilangan 2 per 3, 2. Namanya aqallul adat, ngambil bilangan yang lebih sedikit. Ini juga sama, dikit banyak, dikit dianggapnya. Qala al-Fashaniyu wa kasirul fi'li idza kana li syiddati jarbin wa khafifuhu katahriki asabihi fi subhatin fala yubtilu sholata, intaha. Berkata Imam Fashani, wa kasirul fi'li, dan bermula banyaknya perbuatan dalam salat, idza kana li syiddati jarbin, apabila sangat gatalnya tuh orang. Tadi tuh gatalnya udah pakai 5 jari, bukan lagi pakai 1 jari, digaruk-garuk mukanya, perutnya gitu, digaruk-garuk, kalau itu batal otomatis. Wa khafifuhu kakat tahriki asabihi, dan ringannya atau sedikitnya perbuatan dalam saat itu, kata hariki asabihi, seperti menggerakkan jari-jarinya fi subhatin, ya, pada ketika, ya, subhah, telunjuknya. Fala yubtilu sholata, maka itu tidak membatalkan sholat, intaha maqalahul Fashaniyu. Kemudian apalagi yang membatalkan sholat? Wal uklu bidammil hamzati, dan makan dengan dhammah hamzah, wa syurbu, dan minum, ay wusulul ma'kuli wal masyrubi, artinya sampainya sebuah makanan atau minuman, lil jaufi, kepada tenggorokan, kerongkongan, walau kalilan, sekalipun sedikit. Ini juga masalah makan dan minum. Kalau ini jarang, ya, sekarang kita kalau sholat nggak makan dah, nggak minum. Tapi ada masalah begini, tatkala misalkan orang habis ngopi, minum teh, itu kan berasa lidah kita tuh, pas kita berulah kan hitam tuh lidah kita kalau ngopi. Iya begitu. Itu nanti dianggapnya sebagai makanan ain, zat makanan apa enggak tuh. Nanti ulama itu ada beda pendapat. Kata ulama, satu pendapat bilang batal sholat kalau orang habis ngopi atau ngeteh, begitu azan langsung sholat, nggak pakai kumur-kumur dulu. Ini bicaranya bukan ngopi atau teh batalin wudu, batalin sholatnya, karena nanti pas begitu dia dalam ludah kan ketelan tuh asar bekas kopinya ke dalam kerongkongan tadi dia.
begitu. Yang kedua, ada yang mengatakan nggak batal karena itu sulit untuk dihindari. Otomatis orang kalau sholat pasti nelan ludahnya. Nah, bagian tengah-tengahnya ya udah, kita kalau habis ngopi, misalkan habis sholat maghrib di musola nggak mau balik ke rumah, bikin kopi, amer teh, meru misalkan begitu. Nih gue bikin kopi nih, kopi, ya kita belum batal wudhu kita, ya kita kumur-kumur aja supaya menghindari ketelan ludah kita yang tadi bekas minum kopi atau minum teh, gitu. Jadi ini masalahnya kalau makan minum nggak nidah ya, nggak bakal kita laksanain gitu, karena lagi sholat kita makan nggak enak banget tidak sholat makan apalagi minum. Tapi tadi tuh kalau habis minum kopi atau minum teh kita belum batal wudhu ya, jadi kopinya atau tehnya bukan batalkan wudhu, tapi jadi permasalahannya tatkala dia sholat menelan ludah yang masih ada bekas kopi atau teh, itu yang jadi masalahnya. Jadi ya kalau bisa sebelum kita sholat tadi habis minum kopi kumur-kumur dulu ya, mau minum kayak atau kumur di keran begitu supaya mengurangi bekas kopi atau teh yang barusan kita minum ya, begitu. Jadi usulul ma'kuli wal masyrubi il jaufi, sampainya makanan atau dan minuman kepada kerongkongan walau kalilan sekalipun sedikit, illa in kana nasiyan as-salati, kecuali adalah dia lupa lagi sholat ketika sholat. Walau ma'a ikrahin disiddati munafati zalikal disiddati munafati zalika dis-sholati ma'a nudratihi, sekalipun adanya paksaan kita lagi sholat disuruh dipaksa makan dan minum tetap dianggap batal karena itu jarang terjadinya. Jarang orang itu lagi sholat dipaksa makan dan minum, yang mending batalin dulu, kita makan dulu baru sholat lagi gitu. Ini enggak ya, meskipun dipaksa sama orang makan lu, minum lu lagi sholat, ya tetap batal sholatnya. Bisyiddati munafati zalika, karena sangat munafati zalika, ternafikannya demikian, artinya jarang begini kasusnya, orang lagi sholat dipaksa makan dan dipaksa minum, li sholati bagi sholat ma'an nudratihi, bersama kejarangannya kasus seperti itu. Amal mudogu nafsuhu fala yubtilu qaliluhu kabaqiyatil af'ali, adapun ngunyah-ngunyah dengan sendirinya, kita ini misalkan ngunyah lidah kita begitu atau mulut kita ngunyah-ngunyah, fala yubtilu qaliluhu, maka tidak batal sedikitnya, kabaqiyatil af'ali, seperti sisa perbuatan-perbuatan. Jadi itu ada dua sesuatu yang dapat membatalkan sholat tadi. Yang pertama adalah gerakan yang banyak ya, 3 kali berturut-turut dan juga menggunakan anggota badan yang besar. Yang kedua makan dan minum tatkala sholat meskipun dipaksa, karena jarang kasusnya orang lagi sholat dipaksa atau diminum. Wan kisyafu ba'dil aurati, dan terbukanya aurat insyaallah menurut Allah alam bisawab.